Mayatluban ma laisa ya'nihi faqat Fatuhu alal ladzi ya'nihi Fatahu alladzi ya'nihi min ghairi ibtila. Barang siapa menuntut barang yang tidak penting, maka sesungguhnya ia akan keluputan yang penting dengan tiada lambat lakas. Maka bila mendahulukan yang kada penting, maka lepas yang penting. Kalau kita mendahulukan yang pasti, maka lepas yang kada pasti. Maka yang kada pasti ini yang penting benar. Setiap hidup ada dua yang pasti. Setiap hidup pasti ada rezekinya, baik orang tua atau anom, baik perempuan atau laki-laki, baik ahli ibadah atau ahli maksiat. Setiap hidup pasti ada rezekinya. Makan bersama, orang ahli ibadah bisa makan, nang kada ahli ibadah bisa juga, karena ada rezekinya. Kadang nang kada pak ibadah kebanyak rezekinya, karena setiap hidup pasti ada rezekinya, cuman kada sama aja, tapi pasti ada rezekinya. Bilanya makan nyaman aja, merasa pada nyaman, kita makan merasa nyaman, orang lain pun makan nyaman juga, cuman selera masing-masing, tapi nyamannya sama, pada nyaman, pada merasa nyaman. Yang kedua, setiap hidup ini pasti mati. Pada kalau kada, jadi kalau inya masih hidup berarti ada rezekinya. Bila inya rezeki habis, mati dah. Itu pasti itu dua tuh. Yang kada pasti itu akhirat. Di akhirat ini kita masihlah nyaman makan. Nanti cuma ada semua orang nyaman menikmati makan di akhirat. Nang dalam surga nyaman aja makan buah-buahan surga. Nang dalam neraka makan buah zakum nang panas nih tuh. Kan udah sama. Tapi kalau di dunia kita sama. Nya kan sembahyang 5 waktu makan 2 kali bertambah. Sama juga. Kita nang sembahyang sama juga. Hari raya nang puasa tulak hari raya makan kue. Nang ada puasa gitu makan kue aja juga. Banyak pada kita makannya. Nah, kan rezeki namanya pukul kata, tapi di akhirat kata sama, masihlah rezeki kita makan tuh nyaman. Nah, bila nyaman berarti surga anaknya lebih nyaman daripada di dunia. Bila kita mendahulukan yang pasti, nang ada pasti, luput secara ada langsung, luput dengan kada lambat, tentu gampang nyamannya. Kita ini tahlilan, lalu disuruhi makanan soto sepiring seorang, kemudian ada kue pulang sepiring berbaris. Nah, soto itu barang pasti, soto itu pasti yang berkita. Yang ada pasti mana wadah itu, kue itu ada pasti. Siapa ampunnya tergantung siapa yang terdahulu tangan menderat ke situ, ada ampunnya. Maka bila kita menghendaki itu jangan hilang, dulu kan makan kue loh, soto pada bakal hilang. Kada mungkinlah sesuatu kawan nyebelah ke piring kita. Bila menyebelah bantai wasiko, mahir mengangkat. Tapi kalau itu siapa yang melarang? Nah, dunia barang pasti, nah kada pasti akhirat. Maka bila bersamaan kepentingan malam ini, nah dulu kan ada pasti akhirat dulu. Malam ini ada pengajian di sini, tapi kita hendak pulang nonton bola. Umpama kita tinggalkan nonton bola, kita di sini ada ya ulangannya gini. Nah, bila kita ada tulak di pengajian malam nih, ada kau lagi malam besok,
Malam ini kita pakai nonton Indosiar, film Suara Hati Istri. Nah, kawah aja malam isok. Tapi kalau malam ini pakai pengajian di sini malam isok dede. Amun gak percaya, kita malam isok 8.30 pun ada. Nah, mengaji dede sini di rumah sana buka tokonya menjualan. Berarti kalau nyala pas malam nih ada apa diulang, ada ulangannya. Tapi kalau inya menonton pasti ada YouTube-nya. karena TV-TV kita, YouTube-nya ada sama, ada sama awan kita duduk bertamu awan keluarga, akan sama kan. Nah, maka bila kita mendahulukan yang kada penting, apa dia dunia, maka yang penting akhirat itu hilang. Secara kada langsung hilang. Ada lagi kawat membudiki, tapi kalau dunia nyaman aja. Kita tolak ke pengajian, beres kada kurang. Kita tolak tadi beres sekarang budik, terus sekarang kada mau berubah. Kecuali Minanto memikul budik. Mohon kata sampai sekarang masih ada berubah, ada hilang. Tapi kalau kita kada hadir di pengajian, kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan pahala. Aman itu hilang, tetap ada. Kita kada turun ke kabun, ada hilang buahnya. Orang jadi tentang orang ada kurang itu bang. Tapi kalau kita kada turun sembahyang berjemaah, kehilangan kita, kehilangan pahala. Tapi bila kada turun ke kabun, kada kehilangan kita. Kabun tetap 10 baris. Masih setahun kita kata ke kabun 10 baris tetap baik. Tapi kalau kada untuk akhirat lepas. Nah, makanya bila orang mencari yang kada penting dunia dah, maka akhirat luput. Maka itu dahulukan akhirat baru dunia. Saya pengajian malam Kamis, satu hari ini pangkangnya giliran rumah suruh ngelaksa sepiring seorang empat masalah laksanya tuh. Cuman ada kue, ada situ apa pisang 2. Nah, ulun hendak apa pisang dah, karena untuk kue lama. Cuman bila makan apa pisang berdahulu, laksa berdudi kada nyambung. Yang nyaman tuh laksa hulu, imbang nginom, banyak makan pisang. Cuman pikir apa pisangnya duanya. Nah, sekalinya dipersilahkan. Pikir ada mungkin lah murid mendahului pada perguruan makan kue tadi. Sekali nyopet di sebelah aku nih, aku makan laksanya kan dek. Rupanya kue hatopnya loh. Hanya menyop laksa aku hilang seteng dah. Berdoa apa aja kemudahan. Ya Allah, engkau selamatkan nang tempel lagi. Ada selesai aku pisang 2. Rupanya kalau masalah kue itu kan tadi perguruan lagi tancap dinda. Kenapa lapas apa pisang? Salah kok mendulukan nang pasti. Coba nih kita dulu. Bila kita mendulukan dunia, bilang akhirat. Tapi bila mendulukan akhirat, dunia tambah subur. Bila kita menanam padi, rumput tumbuh. Bila menanam rumput, padi kita bakal tumbuh. Ada bakal. Tapi kalau menanam padi, kadang rumput lebih lebat daripada padinya. Bila kita sibuk dengan akhirat, maka dunia ngikut. Nah, maka tuan-tuan guru kita tuh nyaman jadi dunia ngikut. Ada ngalih ngikut, hanya garing sedikit, no berjurut orang, berebut orang. Kepanasan Cina berebut mengipasi. Yang kita kepanasan mengipas orang. Itu barang bukti ya, mengipas orang. Ada kawan. Tapi kalau orang ahli akhirat, tuan-tuan guru berebut kita mengilangi di rumah sakit. Ayah dulu waktu rumah sakit berebut orang, tahan mencetar mobil. Seorang sebulan di rumah sakit, pernah ada yang betangnya berbulan gini. Datang becangol setumat darai mungkin menagih hutang kredit. Itu boleh sih dia. Nah, karena kita ini selalu mendahulukan dunia, makanya dahulukan akhirat, dunia datangan. Bila mendahulukan dunia, akhirat kena mau datang. Kehilangan akhirat. Perkataan musannif ini diambil daripada perkataan Amirul Mukminin sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, man talaba ma la yaknihi fatahu ma yaknihi. Artinya, maksudnya yang tidak penting itu adalah ialah harta benda dunia
yang lebih daripada cukup. Nah, bila kita kada menabas hari ini kan Bapak, apun itu kada rusak, tapi bila kada tulak acara maulid, maka namanya si tuan guru hebat pulang dah. Nah, rugi kita. Kada bakal hilang harta benda itu, kada bakal hilang dengan kita berangkat untuk akhirat. Nah, tapi kalau berangkat untuk dunia, akhirat hilang, kada dapat, karena harta itu tidak akan kita bawa ke dalam kubur. Makanya itu kada penting. Sesugih apapun kita, ada terbawa juga ke kubur. Ulah rumah kenal, ada terbawa juga. Kecuali rumah dipakai untuk pengajian, tak bawa tak? Tak bawa ke kuburan. Meninggal kita dipakai masih untuk pengajian, tak bawa. Nah, maka bagus ulah rumah itu parak untuk pesantren. Jadi bila ada acara haul buka, atau terbawa mati tak? Macam di sekumpul. Bila acara haul, rumah terbuka. Orang empat istirahat, empat berkami, empat makan, empat sembahyang. Nah, itu terbawa mati. Walaupun kita sudah meninggal dunia itu terbawa dah. Tapi mun kada sebenarnya harta pada terbawa mati. Bubuhan kami meninggal dunia halus. Bunyian sidin itu halus. Acul orang, kepala benar. Cincinnya halus, tambah mayam aja, acul orang. Ada kau macul berikit sabuni orang, ada kau tetap orang, ada nang sadih lagi. Lelaki meninggal dunia berbaju kaos, ada sot macul meninggal, ada mungkin dia duduk akan macul. Ayah kau narik digunting, padahal baju kaosnya teh lambuan. Jadi dari tak hijab kan dia membawa syuting doa. Ada boleh bawa digunting, berarti kan itu mati. Air putih aja. Pun menurut akal kan si dia juga cari, maka gelang tu buatin dua pakai. Tapi kada, ada boleh. Mau gelang tu ada boleh. Gelang masuk ke kubur kada boleh. Cincin masuk kubur kada boleh. Berarti harta benda ada sebelum mati. Untuk apa kita tergiur dengan harta benda? Makanya miliki dunia, tapi jangan sampai ke hati. Jadi bila nya hilang apa pakai? Apa itu sandal Dolmek, Dolmek mereknya 500 ribu hilang, seminggu 3 kali hilang sandal. Pertama nah agak 500 tadi ganti orang pulang 5 hari makai hilang pulang, hilangnya mesti kita bos. Nukar apa pulang? Nah 150 100 sih gue bayar aja, pulang masjid agung, masjid raya pulang. Si pengajian malam ahad hilang pulang. Hanya semalaman maka hilang pulang. Nukar pulang hilang sebenarnya. Bila hilang apa aja gitu. Hilang terus betul. Tapi kok ada syarikat ya, belajar. Jangan mandak dunia di hati. Malam semalam pulang mobilku pulang ketumbur, kecelakaan. Ulun undangan di Kerinci, pakai patwal dari Jambi. Dari Jambi itu sampai ke Sri Langon aman-aman ya. Nyelip sana nyelip sini, laju pulang tak? Dikawal bang. Di Sri Langon makan, bah makan sampai di Sarko, bah. Nak nyelip batu bara tuh rupanya ada mengalahinya. Ini kalau diteruskan keserimpet. Pakai pakajut, pas saya mobil menunggu, pakai, aku teguringan. Aku mengira lampunya aja pecah. Kenapa? Karena aku duduk bersila. Di bangku duduk bersila, teguringan. Tapi kada gugur aku. Jadi mun kada gugur, berarti kan mereknya kada takajut. Rupanya penumpang kekipayan juga. Aku naik kada, alhamdulillah guring. Teguringan itu yang bahaya. Tapi alhamdulillah aku mendengar kayak talam hampas kebangunan. Jemput talam dapat hampas. Rupanya mobil bertunggu jebol hadapannya. Tapi aku masih bersila. Duduk kada bersandar benar gede. Rupanya nak orang dihigir tak kipai.
kita masuk kursi. Nah, aku kata alhamdulillah jangan menyangka kok santai kok ada tuh. Takkannya malam tadi sampai ke Sarko, oh banyak hancur juga ada mau dibawa, terpaksa dibawa pakai mobil rolling 3 juta tak. Pagi tadi baru sampai di mana di Jambi. Nah, Sarko bikin bangun sedikit. Nah, di Jambi kok ini masuk itu bisa sebulan ya selesai tuh. Karena bila siap angka 1 pangkalnya tak maka ada 15, 19 ada 2 maka ada 15 juta 19 juta. Nah jelas rolling itu 3 juta ada nyetar mobil lagi. Nah jadi tapi kan Bapak itu dunia, semua itu dunia, mobil dunia, tapi kalau dibawa hakim pengajian akhirat. Nah tapi mobilnya tetap dunia, jadinya ketemu oleh Bapak. Yang penting awak selamat, selesai. Tapi meningkatkan itu dulu keluarga. Ya, akan duit, mana duit 15 juta untuk menukar samping orang wasi, membangun pondok betul. Tapi takdirnya rezeki itu memang masuk keluar. Rezeki itu dari Allah kembali kepada Allah. Allah titipkan, Allah ambil, Allah titipkan, Allah ambil. Marhab itu dunia. Yang penting iman yang diambil Allah. Iman, Islam, ketakwaan, keikhlasan yang diambil, sehingga husnul khatimah yang diambil. Itu jadian. Kenapa? Menang lain kan bakal tinggal juga, kekayaan lagi diambil juga. Nah, kita bertukar emas 10 mayam, kita mati ambil orang ya masih lambat laun tetap diambil orang, karena itu kali dibawa mati. Jadi kita kawal itu berarti dunia itu pada penting. Cuman dunia itu matiyatul akhirat, loncatan untuk ke akhirat. Artinya dunia betul loncatan untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Maka dunia penting. Tapi sebenarnya dunia kan penting. Cuman apabila dipakai ingin meluncat amal akhirat, maka dunia itu penting. Kenapa? Karena dunia itu bernilai akhirat. Jadi berapa banyak kelihatannya dunia, tapi dipakai untuk akhirat, maka nilai akhiratnya. Duit itu kan dunia, tapi bila kita wakafkan akhirat sebelum mati, makanya dunia itu nang kada sawat dimanfaatkan untuk akhirat, itu kada dibawa mati, semua tertinggal. Ini ingin kan dibawa mati, kayak pada sayangnya nyawa laki, bila lakinya mati di hadapan ada orang pertajur ke kuburan itu, ini mikir juga. Dulu memang ada janji sehidup semati bualnya. Mohon mati sikong dia pengen bual masuk kuburan gitu. Bini masuk ke kuburan, laki mana lompat. Laki masuk kubur, bini mana lompat. Hari-hari menjerah bini ke kuburan. Kuburan banyu mata membawa nang banyu dalam siram. Tadi anaknya beti majana anak abah boneka nak melupakan arwah mama. Datanginya oleh anaknya berjurut bah ikhlasakan aja bahai mama di kuburan, nyaman sudah ikhlasakan ya bahai siapa yang ada ikhlas ya kok. Tapi kenapa abah maka kadang yang kuburan hari-hari kuburan disiram mama muni je hari itu kepasan menyamati aku hanya boleh kawin kadang rumput tumbuh di kuburan, jadi supaya lekas tumbuh ya kusiram ini lekas tumbuh kan lah kuburannya kan sedang hidup semati, jadi tahan hari-hari menyiram kuburan supaya rumput lekas tumbuh arah juga. Ada tinggalan hanya yang kita bawa ialah amal soleh. Nah, walaupun dunia tapi digunakan untuk akhirat, amal soleh juga yang bisa menyelamatkan diri kita di akhirat nanti. Jika sekiranya kita keluputan beramal untuk akhirat, kita tak dapat lagi kembali ke dunia ini. Untuk mengerjakannya 1000 kali menyesal dan ada berguna. 1000 kali menyesal. Karena di akhirat tuh nang sudah beramal banyak ini menyesal. Apalagi nak ada beramal yang sudah beramal banyak, yang malam tahajud, yang puasa itu dia menyesal. Kenapa? Karena ada lebih banyak daripada ingin tuh.
Nah, kita ini contohnya, kita dulu ada duit. Nah ini nih sebenarnya dari Muhara toh sampai ke Subarang toh, sampai ke sana dicek-cek ke Bunurang nih apa di kita orang kita itu bayari haji sidin itu Subarang toh. Nah kapun niyo bari paritnya gini 10 baris nih panjang 20 pokok sampai betul atik tuh, itu sampai ke pinggir laut tuh. Nah kita berakan ke kita, harganya murah, hari itu orang tidak ada duit. Nah berapa harganya cukup kita nok hari, tapi kita kan hendak, karena kita hendak memanfaatkan untuk lain, lalu kita menukarlah nang di Subarang sini aja. Itu pun kada panjang, batasnya masih gitu aja sampai ke laut tuh. Sekalinya wah ini harganya mahalnya, mahal nih tanah sini mahal. Nang sudah menukarnya aja menyesal, aku tukar ya Subarang sana itu, aku tukar sugi, aku nakai aja, cakak ditanam cakak nih, menyesal kalau ada sudah nukar banyak dari sini sampai ke Bintang nang apa Telekom tuh kan banyak buah tuh. Ini kalau dijual ini sampai ke sebelah sana tuh bisa miliaran duitnya. Tapi itu pun menyesal. Kenapa? Karena kalau menukar di sana 1 triliun. Cuman kalau menukar lalu menyesal, cakap tukariha waktu hari itu. Nah begitulah di akhirat menyesalnya. Nang udah banyak beramal menyesal. Nang kada beramal apalagi makin lagi menyesal. Mana nak ada beramal diberi kawitan dah tanah di Pertiga nih harta warisan banyak beri 100 meter bukannya Jan Sriwijaya lah mahal sikit nak mahayal kan tanggung banyak menyesal ya di Jan Sriwijaya tuh bagian abah itu bagian kita 100 meter seorang bukannya panjangnya 50 meter kan coba. Tapi kita jual murah hari itu, wah ini mahalnya menyesal kalau, nah itu bisa gila nyesalnya tuh, bisa stres. Nang menukar tadi, ini menyesal, kenapa kada banyak udah aja. Amun nang menjual tadi menyesal bisa stres, maka di akhirat banyak orang stres karena kada beramal, karena di dalam neraka bakal stres. Nah, waliyadzubillah, maka itu kita berusaha ya dahulukan yang penting, hendak ke belakang yang ada penting. Apa dia? Dunia. Nah, ini maksud daripada perkataan sahabat Ali tadi sedikit. Yang ketiga az-zuhdu wasiat. Yang ketiga ialah zuhud, yaitu berpaling hati daripada menggemari dunia dan seisinya. Nah, jadi kalau masalah dunianya ada gemarnya, awan seisinya ada juga. Nama andinya tukang baju sudah. Ayo ikat baju kapas. Aku nak belajar bang juga belajar jangan pati menggemari dunia. Aku just syuting nih bang. Kena biar buku bau kapas. Baju nih, ini baju dari India nih. Orang India beli. Nah, syuting. Bukan dan aku bulu dah. Sayangnya masih, tapi ini diri yang berbarak awasnya dah asal ikat papas bila hari tuluk pulang lagi apa kamu berhemat rupiah nak dia betah lambuan papas bila kada masih kau andam 2 hari ada kering soknya ringkas orang yang bagusan ya apa alihnya ini sangki diri orang juga lagi apa kamu berhemat. Nah jadi belajar jangan menggemari. Awak tawari orang sangki bagus, aku kan duit betakon berapa harganya, jendak betakon. Jadi kalau betakon harganya ini bisa 10 jutaan, boleh kok. Ini cocok guru aja kalau guru ini ceramah nih, tulak ceramah kemana-mana tuh, naik pesawat Garuda, sangki, nang kebulayak syuting, ini nang pas katanya, dia kok suka aku, nak sangki apa, aku sandal. Hendak baju mana apa? Beberang nih, ada baju nang loring ya, ada sana, ada nang gaul lah bajunya, padahal kurang beli, pakai terus, ada nang mau dibuka gambar di sini, baju putih,
ada yang belis di sini, luring sini, bisa mirip Afgan, pakai gue aja, ada masalah. Ada yang orang tua pakainya, belajar kita, jangan pemilih dengan pakaian, jangan pemilih dengan makanan. Apa nang ada itu dimakan? Mungkin kita ni asal selera sop lokal, berang lokal sop 2-3 lembar kan. Bukan ayam sepanggal, cancang haloi, ada ki kantang, ada ki sahang, cabai rawit, masih panas, makannya cuma kawan pulang, nyumbang lagi, makan wasuran kali ya. Nah, kenapa nggak nanti aku di pelai hari telepon, orang Sugih itu diendak di kawah, sampai semalam juga. Ya, semalam tuh kami menginap di Kerinci itu di Sungai Penuh. Di dalam kawahnya itu kulilingan nih gunung. Aku bangun pagi awan di situ, awan di gunung tuh. Aku ceramah awan terbang hadapanku, kalahnya jauh itu. Awan tuh terbang, awan putih itu. Asap parah aku jangan nak hujan, pokoknya kita ini di parah kayak di pesawat, karena jauh di atas. Kan gunung Kerinci itu kan gunung tinggi, nomor 2 tertinggi. Nah itu warna tanggung-tanggung tingginya. Nah, jadi asa awan dingin, ya dingin. Jadi takut nak makan apa? Aku terserah aja. Nak makan apa kak? Ada milih aku, nak sambal aja kak. Tapi undang sambal. Sambal aja, wah, bijarang. Anak sambal aja. Nah, anak aja guru undang galah aja. Katanya aja kok. Karena banyak undang galah. Itik amuntai. Itik amuntai itu dagingnya itu tulang dada. Itu 720 sama kok apa takon. Ada hendak kok ayam bakar gua aja cancap. Ada juga. Lalu gua anak kenapa? Jago ikan karing aja. Ikan karing talang, nah kayak itu bilang dagingnya. Ikan karing duri itu, duri mayong, duri kuning, duri kawan, jangan aja. Nah itu di sana sudah di sana aja pula kan cacapan asam. Racikakan bawang, racikakan cabai rawit, hintalu bedadar. Nasinya panas 3 kali yang bertambah. Sing nyamanan, bikin dapung hemat. Makanan ya Allah, lauk kayak singgang di talang. Makanan model air, cip cai, cip uan, apa top uan. Nah, makannya gini kali 5 kali. Ada usaha gemar banget minta. Apa nang ada aja. Nah nyaman kita orang bahari nyaman, jangan kalah di Bakaro, awan ikan pepuyuk kan nyamannya. Kecap sambal acan, hingus makan, mengkada sayur bening bayam, pakai waloh, pakai jagung anom, kecap sambal nyaman. Mengkada awal ini kami itu bayam betumis, agak pahit bayamnya. Oh nyamannya. Kadang sawi betumis, kadang tarung bebenam, ada santan nior, ada ikan bilis sedikit sambal gudok, oma, lapar ya luar. Pokoknya kenapa nyambat itu lapar pokoknya. Ingin tuh jadi daripada bihimat pula bumbu, nama behari aja. Boleh kayak isok yang ke pasar, nukang tarung benam. Nah, ulahkan sambal gudok, anda mesti tahu. Nah, sayur bening, ikan karing tamban itu jadi akan panas sama si sambal acan. Nyamannya makan, dijamin 2 kali mengos-ngos selesai. Makan itu ngos tambah apa padesan. Nah, itu jangan terlalu gemar dan mengambil sekadar parlunya aja untuk bertakwa kepada Allah. Yang penting makan, ya kenyang, kau bibit deh. Kata setengah ulama, zuhud itu mengecilkan dunia. Dunia ini kecil, kenapa kita? Kenapa kita silau awan dunia? Kenapa kita silau dengan harta benda? Ya, mereka apa? Orang sugih benar mereka awannya. Orang susah kan masalah itu berbeda. Sugih susah apa berbedanya dada. Nah, ini banyak berduit kalau dimakan juga siapa yang makan duit? Begini, apa yang dimakan kan sama juga pada nasi.
nang diinum sama pada banyu, mana dong menginum nang itu, nang dikucuk sama aja juga permen, mana dong kucuk emas. Tulak orang aro emas dikucuk bungulan. Begini apa kan aku jadi kucuk. Nah, bagus saya kita sudah santai aja. Jangan silau dengan orang rugi, jangan mana kecil kepada orang miskin dan selesai. Zuhud aja hati. Ya. Menganggap kecil urusan dunia dengan kesenangannya dan menghinakannya, maka siapa-siapa yang berperasaan seperti itu remehlah baginya dunia itu. Perasaan hatinya tidak berubah pada ketika adanya dan tidak adanya. Apa-apa nya ada, alhamdulillah pada ada masalah, ketika ada resah, ada bermamai, ada akan burung sweet burung punai, bila berduit beranai, burung sweet burung punai, bila ada duit bermamai kedetenya. Hatinya tidak terganggu dalam mengerjakan ibadah kepada Allah, meskipun ia memiliki harta yang banyak, tetapi dalam hatinya bahwa harta itu adalah kepunyaan Allah yang sementara waktu diwakilkan kepadanya untuk memeliharanya itu harta dan mempergunakannya itu harta kepada yang diridainya Allah, dan pada suatu waktu nanti ambilnya pulang. Macam mobil aku tadi, baik tulakannya sekali pulihkannya marasnya, ayo buaya penganga, sabu itu pulangannya, maju aku marasnya, belilihan aku pulang ulin kau nolakan pagi. Ada tahu lagi aku maras mete, tulak bunga sebulik bunyisan. Tapi kan bapak, berarti Allah mengambil, karena ambil Allah, diambil Allah kan bapak. Kemudian ganti nama lebih harap. Jadi bapak rusak, berganti dengan Alfa atau penjiru sepol saja. Allah yang punya. Wallahu a'lam bishawab.